Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maulidia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Parsanga 2 Kabupaten Sumeneb. Hari ini saya sudah bersama rekan saya, Ibu Nurul Makrifah. Beliau mengajar di kelas 2. Dan kemudian saya akan mengadakan percakapan praobservasi dengan Ibu Nurul. Assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam Bu Suci. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk mengadakan percakapan praobservasi. Jadi sebelum saya nanti mengamati Ibu di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, saya akan memberitahukan tujuan saya pada kegiatan supervisi nanti. Jadi tujuan saya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Kemudian juga sebagai persiapan awal agar Ibu itu lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga bisa memberikan pelajaran yang lebih baik lagi kepada murid. Nah, saya ini ada beberapa pertanyaan ya Bu yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Yang pertama Bu, tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Ada dua alur tujuan pembelajaran yang bisa capai. Yang pertama, memahami pengertian dari representasi bilangan dan pengembangan kemampuan peserta didik menggunakan bilangan. Dan hal ini mencoba untuk menghubungkan satu bilangan dengan bilangan yang lain. Dan yang kedua, memahami pengertian perkalian dan mampu menggunakannya. Untuk alur tujuan pembelajaran yang kedua, mengetahui kapan perkalian digunakan. Dan hal ini mengetahui kapan perkalian digunakan dan memahami pengertian perkalian dengan cara mengungkapkannya ke dalam sebuah kalimat matematika perkalian, kemudian membaca kalimat perkalian. Itu Bu Suci tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu menghubungkan satu bilangan dengan bilangan lain, kemudian memahami pengertian perkalian dan mampu menggunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagian area pengembangan yang ingin Ibu observasi itu bagian apa? Ya. Area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu pengembangan kemampuan intelektual. Itu dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menjadikan kegiatan pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua yaitu saya ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional dan menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Cukup bagus ya, saya catat dulu. Nah, untuk pertanyaan ketiga Bu, rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan nantinya ketika kita sudah melaksanakan observasi, bisa dijelaskan dulu Bu, rancangan pembelajarannya itu seperti apa? Untuk metode pembelajarannya Ibu ya? Ya, strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian modelnya yaitu menggunakan model PBL atau problem based learning. Selanjutnya pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik Bu Suci. Dimana di sini nanti ada mengamati, menanya, mencoba, serta mengevaluasi. Selanjutnya untuk metodenya saya menggunakan metode pengamatan, tanya jawab, diskusi dan praktek. baik. Jadi dari rencana pembelajaran pada strateginya Ibu melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian modelnya PBL ya Bu, problem based learning. Kemudian pendekatan saintifik dan metodenya yang pertama pengamatan, tanya jawab,
mungkin calon penggerak ini membuat saya itu lebih merasa tergerak, lebih aktif lagi, yang mana untuk khususnya pembelajaran yang ingin saya observasi kehidupan ini kan pembelajaran yang menurut saya itu beda dengan pembelajaran yang lain, di mana saya butuh bimbingan untuk di area pengembangan saya tadi. Jadi saya butuh bimbingan di keterampilan mengajar saya, kemampuan saya, dan pengetahuan saya mengenai matematika khususnya. Jadi saya tuh merasa lebih tergerak, lebih aktif lagi, dan akan pastinya nanti saya akan lebih baik lagi untuk menggerakkan siswa menjadi lebih aktif juga. Ini sudah merupakan awal yang sangat bagus ya untuk Ibu, sangat luar biasa sekali karena motivasi Ibu sudah terpancar dari sekarang ini Bu. Semoga nanti kegiatan observasi dan pasca observasi dapat berjalan lancar ya Bu ya. Jadi terima kasih saya ucapkan dulu ya Bu. Sampai di sini dulu, kita akan kembali lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang senang, ada yang lelah ya. Yang lelah, yang sedih, semuanya kalau mau belajar harus tetap semangat. Tetap semangat. Lupa bikin doa dulu. Siapkan, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian belajar pelajaran matematika. Kalian sudah belajar tentang pecahan sederhana, sekarang belajar tentang perkalian. Sebelumnya Ibu bacakan dulu tujuan pelajaran hari ini ya. Tujuan pelajaran hari ini yang pertama memahami pengertian dan representasi bilangan. Representasi itu nanti berupa beberapa hal yang Ibu tunjukkan untuk pemahaman kalian mengenai bilangan berulang. Nanti kalian bisa mengerti perkalian itu seperti apa. Ya, sebelum kalian menemukan jumlahnya, prosesnya seperti apa. Selanjutnya, menghitung perkalian dan penjumlahan berulang dengan benar. Dan yang terakhir, mengetahui kapan perkalian digunakan. Baik, perkalian, ya. Ibu punya benda ya. Perhatikan, namanya perkalian itu kali, diulang, berulang, ya. Contohnya, Ibu punya piring. Perhatikan, bisa di piringnya itu ada berapa? 5. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam piring itu terisi, anggap kue ini terisi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama semuanya isinya 5 ya. Ada lagi di sini. Semuanya ada sejumlah ini. Itu 1, 2, ada 4. Kira-kira ada berapa kali 4? 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalian belajar perkalian menulis kalimat matematika. Belum jumlahnya, mungkin kalau hafalan sudah bisa, tapi kalian sekarang belajar menulis matematikanya dengan menggunakan penjumlahan berulang. Dicontohkan seperti ini. Misalnya tadi ada piringnya ada berapa? Nah, berarti 5 kali piringnya. Dalam piring isinya berapa?
Ada 25 apa dulu? Berapa nih? 2 lagi. 10-nya dijumlah. 20-nya ditambahkan dengan 5. Berarti 5 kali 5 ada 25. Sekarang tambah jumlahnya yang terbuat dari tusuk sate ini. Tadi berapa kali? 5 kali juga. 5 kali. 3 kelompok berapa? 4. Jadi yang diulang itu yang di belakang 14 sebanyak berapa kali? 5 kali. Jadikan penjumlah juga sebanyak 5 kali. Tadi 5, sekarang 4. Yuk, 4. 1, 2, 5 kali. 4. Dihitung 22. Berapa? Dihitung lagi. 8 tambah 8. Ditambahkan dengan 4. 16 dimulai dari 4 berapa? 20. Berarti 5 kali 4 sama berapa? Bisa dipahami? Ya. Coba sekarang kalian simak. Halo semuanya, selamat kembali di channel Ibu Belajar. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar matematika yakni tentang perkalian. Materi ini oleh siswa kelas 2 SD terdapat di buku tematik tema 2. Mari kita mulai. Ya anak-anak, kita buka buku tematik tema 2 halaman 25 sampai dengan 26 ya. Perlu diketahui bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang ya. Jadi perkalian sama penjumlahan berulang. Tapi bukan berarti bahwa anak-anak nanti harus menghafalkan perkalian ya. Untuk saat ini anak-anak masih diperbolehkan untuk menghitung. Tapi nanti kalau sudah pandai anak-anak harus menghafalkan perkalian. Ya anak-anak, di sini terdapat gambar ya. Ada 3 kelompok benda. Yang pertama berisi 41, yang kedua juga 41, dan yang ketiga juga 41. Maka kita tuliskan dulu. Di sini 4, 4 dan 4. Ya, penjumlahannya seperti ini. Kemudian, bagaimana cara menuliskan perkaliannya? Nah, untuk menuliskan perkalian, anak-anak harus menghitung jumlah kelompoknya dulu. Di sini ada berapa kelompok? Mari kita hitung. 1, 2, 3. 3 ya, 3 kelompok dikali 4 ya. Ada 3 kelompok, setiap kelompok isinya 4. Nah, 3 dikali 4 sama dengan berapa? Sekarang kita hitung. 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi kita beri garis bawah seperti ini supaya menghitungnya gampang ya. 4 ditambah 4 hasilnya 8. Lalu 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Visual, ada teori dan kelompok. Estetik, nanti ibu beri tugas masing-masing. Ya, sekarang kursinya di mana? Belakang soal gambar. Nomor 3 sini.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Nurul, Pak Pur. Selamat pagi. Nah, apa kabar nih? Alhamdulillah. Ya, jadi pada hari ini saya akan melanjutkan kegiatan yang kemarin dari awal dari presentasi, kemudian observasi, sekarang tiba pada saatnya kita melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi untuk sebelum saya nanti ini yang paling awal ini saya mohon kepada Nurul berdasarkan hasil observasi yang kemarin ketika ini melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, itu bagaimana perasaan Nurul? Perasaan saya mengajar kalau misalnya diawasi itu lebih jujur, tegang tapi lama-lama ya lebih Biasa ya juga. Jadi kita memang semuanya meskipun saya yang ketika ada diobservasi oleh kepala sekolah pasti kadang itu ada tapi setelah kita nanti itu sama saja seperti kita mengajar seperti biasa, seperti tidak diawasi. Nah Bu, untuk kegiatan pasca ini saya akan bertanya kembali kepada Ibu area pengembangan yang Ibu inginkan kemarin itu apa saja yang diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar? ada dua hal ya. Yang pertama itu saya itu mengembangkan kemampuan intelektual siswa, memberikan materi secara jelas dan mudah, dan yang pasti yang mudah dipahami siswa. Kemudian saya menyajikan pembelajarannya itu dengan diferensiasi, saya kelompok-kelompokkan sesuai dengan kebiasaan. Kemudian yang kedua, saya mengembangkan kemampuan sosial mereka itu dengan cara menghadapi siswa yang memiliki berbagai potensi dan kebutuhan. Jadi di area pengembangannya Ibu ada di intelektualnya, jadi ada pengembangan intelektual. Jadi anak-anak itu pada itu cara mengajar Ibu itu dibuat semenarik mungkin, kemudian juga cara menyajikannya juga ya dengan diferensiasi yang tadi dikatakan itu, kemudian juga di area pengembangan sosial emosionalnya gitu. Untuk kegiatan yang kemarin Bu, apakah ada hambatan-hambatan mungkin yang dirasakan? Pertama, untuk menurut saya itu jujur untuk kelompokan itu. Awalnya kan pertama saya mengadakan ya. Pertama tuh sebelum saya bentuk kelompok itu kan diadakan tes dulu, tes namanya dia belajar. Jadi di situ butuh waktu yang tidak singkat. Jadi saya tuh berikan tes dulu, saya berikan 25 pertanyaan waktu itu, baru saya temukan kelompok masing-masing. Kebetulan benar masing-masing di anak-anak di auli-auli, beberapa anak di festival dan beberapa anak sisanya di festival. Jadi untuk mendapatkan lomba itu tuh udah langsung mata-mata kamu di sini, kamu tadi, tapi melalui tes gaya belajar itu dengan pertanyaan itu pun termasuk yang tidak masuk di situ tetap saya berikan pertanyaan melalui internet. Jadi orang-orangnya support itu kan yang punya HP kan orang tua ya. Jadi dia pun ini anaknya sudah berdua gitu. Jadi pertanyaan HP-nya diberikan anaknya sambil dibimbing banyak gitu. Jadi anak-anak tuh jawab sedikit mungkin. Kadang kan gimana di rumah kalau misalnya mamanya marah itu melawan pada gitu. Tidak, tapi tidak boleh itu kalau misalnya marah itu gitu. Berarti ada gitu. Jadi saya bisa melakukan jawaban stabil meskipun hanya logis. Ini saya temukan kelompok mereka masing-masing gitu juga. Cuma masing-masing mereka. Jadi dalam yang menjadi masalah sebetulnya dalam pengembangan itu tidak mudah buat saya. Kemudian hambatan berikutnya itu mungkin di peningkatan. Karena itu ada
yang muda ya gampang meningkat, ada yang bertahan di kemampuan Ada yang cepat pemahamannya, ya. yang Jadi yang tentunya itu butuh bimbingan orang tua juga, jadi harus ada komunikasi dengan orang tua. Jadi pokoknya mungkin hambatan itu terjadi karena tidak bersama masuknya dengan dia. Itu saya tuh ada beberapa murid yang datangnya dari sekolah yang lain gitu. Itu dari beberapa kecamatan, ada dari Pamekasan, ada dari Situbondo, jadi dari aneka daerah. Dan di situ hambatannya ya karena ada yang satu yang sering berpindah domisili, akhirnya nomor anaknya itu berpindah. Tapi ada yang sudah mengalaminya. Jadi hambatan yang paling utama di kelas 2 itu di kelas kedua itu masalah dewasa domisili gitu ya. Terus saya boleh tahu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, jadi anak tersebut yang sering pindah-pindah sekolah itu mungkin juga kalau pertama kali masuk ke kelas tidak langsung bisa beradaptasi, itu bagaimana caranya? awalnya saya tuh tes dulu ya. Waktu pertama kali masuk tuh kan langsung kenalan sama orang. Oh ini ibunya, ya itu saya ibunya nenek gitu. Jadi saya kenalan dulu, saya tes dulu. Karena sudah kelas 2 otomatis harus lebih mampu dari kelas 1 kan saya itu. Jadi saya tes dulu dari menulis abjad apa atau tidak, angka berapa atau tidak. Setelah itu saya komunikasikan dengan orang lain. Jadi harus banyak komunikasi. Dan saya kalau ada waktu melakukan visitasi. Jadi saya ke rumah salah satu dari. Jadi pokoknya anak itu kan memang tanggung jawab dulu ya di sekolah. Tapi kalau dihitung dari durasi waktu dia tinggal gitu, lamanya dia tuh lebih banyak di rumah. Saya katakan karena jadi belajar yang di sekolah, di rumah main, di rumah ditaruh tidak, tapi harus tetap belajar, diulang apa yang sudah diajarkan di sekolah. Karena apa? Karena waktu itu lebih banyak di rumah. Saya katakan berulang seperti itu. Jadi itu seringkali saya minta tolong ya dia, karena lebih banyak di rumah, jadi saya sering minta tolong sama orang tua. Komunikasi dengan orang tua di rumah saya. Karena memang dibutuhkan itu keduanya, sekolah, guru dengan bapak harus Seimbang ya Bu. Kemudian untuk yang pembelajaran diferensiasi ini kan termasuk hal yang baru ya untuk kita ya Bu ya. Selain yang masalah untuk pengelompokan gaya belajar, apakah di proses belajar mengajarnya itu tetapi sudah masuk ke area pembelajarannya, apa masalah yang timbul? Kita sudah berhadapan dengan kelompok auditori, visual, sama kinesthetik. Menurut saya yang mirip itu auditori dengan visual. Karena auditori kalau cuma mendengarkan tanpa ada media visual kayaknya yang mudah mungkin gitu. Jadi untuk auditori tidak hanya mendengarkan, dia juga bervisual juga. Yang visual juga kalau cuma gambar tanpa penjelasan kayaknya dan jadi untuk auditori visual itu kemarin saya itu memberikan soal yang mirip. Ada gambar, kemudian saya kasih penjelasan. Kalau yang kinestetik memang kebetulan anaknya itu memang rata-rata memang aktif dan dia itu tidak suka menulis, dia itu lebih suka langsung praktek gitu. Jadi saya berikan tugas lain itu yang membuat dia tuh suka dan tidak merasa beda dengan temannya yang suka menulis. Jadi dia tuh diberi tugas yang yang nyambung dengan temannya yang dua kelompok itu, tapi berupa praktek. Jadi saya selaku guru itu harus membuat soal yang bervariasi. Jadi kita sebagai guru dari pelajaran diferensiasi memang harus persiapannya harus lebih ketika kita sudah berhadapan dengan proses pembelajaran di modul yang berdiferensiasi, pembelajaran diferensiasi, guru itu harus mempersiapkan sebelumnya. Jadi anak-anak yang dengan gaya belajar berbeda itu harus diberi perlakuan yang berbeda juga. Nanti akan muncul minat yang dimiliki oleh setiap anak, kemudian juga nanti kemampuan belajarnya juga akan lebih maksimal, lebih senang karena sesuai dengan Tapi menurut saya itu harus semua bisa semua. Jadi yang kinestetik itu kadang, saya udah pakai gambar. Ya kadang penasaran juga gitu dengan gambar. Yang gambar juga
Bisa juga bisa Bu yang seperti itu, yang praktek itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu semuanya bisa. Cuman lebih ke inisiatif dan lebih aktif dari yang di dosen di makanya di kelompokannya juga. Tapi perlakuannya memang kadang kita jangan terlalu karena psikologi dan kinestetik, jadi apa namanya itu kinestetik terus ya anak-anak kan kadang merasa bosan, itu sudah sebagai sebuah alternatif bagi kita. Jadi untuk mengatasi gaya belajar sudah dilaksanakan, tapi kemudian ketika anak-anak itu pengen melakukan kegiatan seperti yang auditorik kemudian juga visual, itu bisa, tidak apa-apa begitu. Jadi ada apa namanya, ada terobosan baru lah untuk menuju, jadi anak-anak tidak fokus saja kepada satu gaya belajar. Kalau dijelaskan, karena kalau tujuannya sama, caranya sama, hanya caranya. Karena pelajaran itu banyak metode saja. Nanti kalau selesai pelajaran, misalnya ada sisa waktu, teman-teman dia kadang, ayo siapa yang mau nyoba yang praktek ini? Jadi selesai. Ya, sama-sama masakan. Jadi ya kelompok ini tadi seperti ini, Bu, masakan gitu. Yang menarik itu kalau berdasarkan yang 3 kelompok itu, apakah masih ada murid yang kurang antusias dari pelajaran yang dikelompokkan seperti itu? Apakah ada? Masalahnya dari apa? Anak itu kan pergaulannya berbeda, perlakuan dari orang tua masing-masing berbeda. Jadi mungkin dari dari jiwa masing-masing. Jadi ada yang jiwanya pendiam, yang mungkin jiwanya tidak boleh keluar rumah, jarang main. Akhirnya di sekolah dia tuh tidak suka berkelompok. Kadang iya pernah satu waktu mau dikelompok, saya udah kelompok dulu, tapi lama-lama karena dikasih arahan, jadi berteman itu harus bekerja sama, tidak boleh egois, tidak boleh sendiri-sendiri. Dan ini sudah aturan. Jadi karena sudah diarahkan seperti itu, langsung mulai mau ya, sejak berkelompok akhirnya dia tuh suka gitu, langsung ayo sekarang berkelompok bisa. Jadi tidak usah karena bisa kelompok misalkan dia sudah dengan kelompoknya itu sudah bisa satu kali langsung dari kelompok. Akhirnya dia mau membantu dari desa. Ternyata dulu ini sudah sangat hebat ya. Jadi perlakuan yang apa itu mungkin di lain mungkin belum nyampe ke arah itu. Jadi setiap anak itu memang harus diperhatikan dari dulu, kemudian dicarikan solusi biar dari anak yang kemudian nanti juga bisa seperti anak-anak yang lain bisa berkolaborasi dengan yang lain. Jadi untuk yang sosial emosional yang paling ibu fokuskan di kelas itu seperti apa? Mungkin dari kedisiplinan siswa atau dari kebiasaan di kelas. Ya, hal-hal ini kelompok kan otomatis kadang ada agak lucu, ada ramai gitu. Mungkin sampai di sini kegiatan pasca observasi, kita nanti ketemu lagi lain hari ya Bu ya, dan kita bisa sharing-sharing lagi bersama dalam untuk mewujudkan apa itu pembelajaran yang inovatif ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.